Pertama, tidak boleh makan onta. Bukan hanya babi, onta juga tidak boleh. Mereka mengatakan Kristen melanggar Taurat, memakan babi, kamu memakan onta. Bahkan orang Arab meminum kencingnya. Ya toh? Jijik mana babi atau kencing onta? Shalom sahabat khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Pada kesempatan ini kita mau membahas tentang makanan haram dan halal. Dalam hal ini yang selalu dipermasalahkan adalah babi. Nah, kita mau belajar terkait hal tersebut melalui hambanya Bapak Dr. Bambang Nursena. Dan kita mau lihat berdasarkan hukum Nuh dan Musa. Mari kita dengarkan. Semoga memberkati. Apa isinya 7 hukum Nuh itu? 1, larangan penyembahan berhala, itu universal. Abudah zarah. 2, kililat hasem, larangan untuk menista Tuhan. 3, gilui arayot, larangan untuk melakukan imoralitas seksual, ya, karena itu air bah datang katanya. 4, gesel, tindakan kekerasan, pembunuhan. Sefikut damim, darah tidak boleh dimakan karena nyawa makhluk ada dalam darahnya, itu simbol. Kemudian efer min hakai, memakan binatang yang masih ada nyawanya, artinya mati dicekik, itu menyiksa binatang. Terakhir, untuk menegakkan 6 hukum ini maka diperlukan mahkamah yang adil, yaitu dinin. Orang-orang asing yang melakukan 7 hukum Nuh itu dianggap orang baik. Itulah yang berlaku bagi non-Yahudi. Kalau bagi Yahudi, pertama, tidak boleh makan onta. Bukan hanya babi, onta juga tidak boleh. Mereka mengatakan Kristen melanggar Taurat, memakan babi, kamu memakan onta. Bahkan orang Arab meminum kencingnya. Ya toh? Jijik mana babi atau kencing onta? 2, kelinci. Kita suka makan sate kelinci di Telaga Sarangan. 3, pelanduk. 4, babi. Jadi itu babi dilarang itu karena apa sih? Orang nanya ke saya, Pak Bambang itu jangan apa ngarang-ngarang. Loh, saya enggak ngarang. Setiap kali saya berbicara kan ada sumbernya. Coba contohnya, ya. Contohnya silakan dibaca Kisah Rasul. Kisah Para Rasul pasal 15. Itu menceritakan tentang orang-orang Yahudi yang menjadi percaya, yaitu orang-orang Farisi yang sudah menjadi percaya, memaksakan hukum Taurat itu kepada orang-orang Kristen yang berasal di latar belakang bukan Yahudi, lalu mereka bersidang. Nah, sidang itu kemudian mereka mengirimkan surat kepada orang-orang di di Antioquia. Lalu apa suratnya itu? Bahwa kamu, ayat 29, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Berarti itu mengandung abudah zarah dan kelilat hasem, melarang penyembahan berhala dan menista Tuhan. Kemudian dari darah, sefikut damim, dari daging binatang yang mati dicekik, dari percabulan. Sistematikanya disingkat jadi 4, inilah hukum Nuh. Kemudian jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Bandingkan dengan orang Yahudi punya ajaran. Kalau orang-orang bukan Yahudi melakukan 7 hukum Nuh ini, mereka disebut sebagai orang-orang bukan Yahudi yang saleh, yang baik. Maka disebut hasede umot haolam, orang-orang luar Yahudi yang hasid itu saleh, yang baik. Inilah hukum Nuh yang dipakai untuk Kristen yang bukan Yahudi. Bagi Kristen Yahudi, hukum Musa yang dikenal dengan
Torah ya, terdiri dari 3 tadi. Nah kan pertanyaannya, terus orang nanya ke saya, lupa itu waktu kapal Nuh itu kan di situ sudah ada yang haram dan yang halal. Berarti sebelum Musa sudah ada itu halal dan haram itu katanya. Itu bukan begitu. Halal dan haram itu kan terjemahan bahasa Indonesia. Bahasa Ibrani tidak ada kata haram itu. Yang ada tahir dan tame. Tahor itu artinya apa? Tahir bahasa kita. Tame itu tidak tahir. Kenapa babi tidak tahir? Ini urusan korban, karena perintah larangan makan babi bagi Yahudi baru muncul di zaman Musa. Coba kalau kita baca di dalam Kejadian pasal Pasal 9. Itu yang berlaku sebelum zaman Musa. Yahudi belum muncul kan waktu itu. Apa yang dilakukan? Allah memberkati Nuh, beranak cuculah, dan kemudian ayat 6. Ayat sebelumnya. Ayat 3, segala yang bergerak, yang hidup, yang akan menjadi makananmu, aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Ini hukum Nuh ini. Tidak ada babi kan di sini. Bahkan Abraham memberi tamunya apa? Daging lembu bersama dade. Dade itu artinya apa? Bukan darah, itu kan dide. Susu. Lah itu kan bertentangan dengan Keluaran pasal 23:19. Jangan makan anak kambing bersama susu induknya. Lah Abraham menyajikan dengan susu. Abraham melanggar Taurat. Nah, Taurat belum ada kok. Memang belum berlaku. Lah pertanyaannya, kenapa di dalam perahu Nuh itu sudah ada yang tahir dan yang tahor dan tame. Tahir bahasa Arab, tahor bahasa Ibrani. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat korban. Kenapa tidak memenuhi syarat korban? Ya kita baca di kitab Kejadian pasal 4. Ya. Tentang persembahan Kain dan Habel. Mulai ayat Habel ayat 4 juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Anak sulung kambing dombanya. Kalau kambing anaknya berapa kira-kira? 2, 3, gampang menandai kesulungannya. Sapi anaknya berapa? 2 atau 3, gampang yang sulung yang mana? Babi anaknya 12, gimana menandai kesulungannya? Jadi ini artinya tidak memenuhi syarat ini. Jadi menandai kesulungannya sulit, karena yang sulung dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan memberikan pelajaran. Hasil pertama dari kerjamu serahkan kepada Tuhan. Seperti sulung dari dombamu, serahkan kepada Tuhan. Kalau Anda kerja, gaji pertama dibawa kepada Tuhan kan gampang. Gajimu kan ada slip gajinya. Tapi kalau anaknya babi, gimana menandai? Masuk akal apa enggak? Nah itu saya ngomong begini bukan karena teori saya mengawang-awang, tidak ada dokumennya. Ya, jadi Kristen nggak usah kita ke Yahudi-Yahudian, ya. Kristen ya Kristen gitu ya. Kita bangga dengan warisan kita. Bagi orang Kristen yang latar belakang Yahudi, mereka masih melakukan itu sampai hari ini. Tapi kita kan bukan Yahudi. Jadi kalau kamu menuruti hukum Nuh tadi, semua sudah baik. Ya, lalu ada lagi orang Yahudi lagi ini, namanya adalah Philo dari Alexandria. Dia filosof Yahudi, lahir tahun 20 sebelum Masehi, meninggal tahun 50 setelah Masehi. Dia punya jawaban sendiri. Ini orang Yahudi ini. Kenapa babi dilarang? Baca bukunya itu, di situ ada, di internet sudah ada. Sekarang Anda cari di Google, The Special Law Volume 4, baca semua. Kenapa babi dilarang? Kata Philo, orang Yahudi ini, karena babi adalah binatang yang paling lezat di seluruh muka bumi bagi yang memakannya. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Bambang Nursena adalah kebenaran berasal dari kitab suci, hukum Nuh dan hukum Musa. Dijelaskan mengenai daftar
makanan yang haram, dimulai dari darah karena ada kehidupan di dalamnya, lalu binatang yang mati tercekik atau dicekik, lalu ada unta menurut hukum Musa, ada pelanduk, ada kelinci, dan ada babi. Nah, yang paling sering dipermasalahkan adalah babi. Jadi kalau kita simpulkan, babi ini adalah 1000% haram. Tapi bagi sebagian banyak orang, khususnya Kristen, ini justru makanan yang paling harum. Makanan terenak, bahkan menjadi bagian dari tradisi. Saya pikir tidak ada salahnya. Nah, saya kira kita harus memahami dengan benar hukum yang ada dalam kitab suci dan memahami konteks atau situasi atau zaman saat itu. Jangan pukul rata gitu, lalu mengatakan kamu pemakan makanan haram, dasar orang kafir. Nah, itu sering sekali diungkapkan tanpa melihat konteks dalam sejarah Alkitab atau kitab suci yang lain. Berdasarkan hukum Musa dan hukum Nuh terkait dengan makanan haram, saya kira Tuhan punya alasan atau punya maksud mengapa melarang makanan-makanan tersebut dikonsumsi. Ada alasan di zamannya, nggak bisa dipukul rata gitu loh. Kalau ditarik ke zaman kita sekarang ya nggak bisa. Karena dulu haram, karena punya alasan. Dan Tuhan tidak mau umatnya secara khusus itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menyebabkan sakit penyakit secara berlebihan. Sehingga dinyatakan haram. Dan ini juga berkaitan dengan ibadah. Seperti itu. Jadi jangan dipukul rata. Dan di zaman yang lain itu beda lagi. Seperti di zaman anugerah, zaman Roh Kudus, atau zaman Tuhan Yesus sudah menjadi manusia, atau perjanjian baru. Tidak ada lagi makanan yang haram. Ditegaskan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 4-5. Semua yang Allah ciptakan itu baik adanya. Tidak ada yang haram, asal disertai dengan ucapan syukur. Itu dia. Lalu harus disertai dengan doa, dengan firman Allah, maka semuanya jadi tidak haram. Karena semua Tuhan ciptakan untuk kita. Nanti tergantung kita mau konsumsi banyak atau tidak, mau mengkonsumsi dengan steril atau tidak. Itu saja pertimbangan kesehatan. Ada orang berkeras menegaskan bahwa babi itu haram, jangan kamu makan. Lalu ada orang seagamanya, jangan kamu ke sana karena di sana lagi makan babi. Nanti kamu terkena babi, mungkin minyaknya, kamu jadi haram. Nah, itu masalah itu. Dari mana sumbernya? Kalau sumbernya dari Taurat, berarti Anda tidak konsisten. Karena di Taurat, unta itu dilarang untuk dikonsumsi karena haram, termasuk kelinci. Tapi banyak sekali orang yang mengkonsumsi unta, termasuk kelinci, tanpa melihat agama. Nah itu, kan gak konsisten. Masalah makanan haram. Jangan yang haram dinyatakan Taurat, lalu dijadikan halal. Saya kira kita perlu menjaga keseimbangan saja dah, ya. Selama Anda sejahtera untuk tidak memakan babi, silahkan. Kalau saudara sejahtera makan babi, silahkan juga. Yang penting nggak mempengaruhi mereka yang makan babi dan yang tidak makan babi. Saling menghargailah. Toleransi itu dijunjung tinggi, begitu loh. Apalagi tinggal di Indonesia yang majemuk. Masyarakatnya banyak yang makan babi dan banyak pula yang tidak makan babi. Ya saling menghargai supaya
kita tetap bersatu. Masa masalah makanan kita ribut? Masa masalah makanan kita pecah? Rendah banget ya kan mental kita dan iman kita. Apakah gara-gara makanan haram kita menjadi tidak beriman lagi? Marilah lebih dewasa dalam beragama, dalam bersikap sebagai orang yang menjunjung tinggi moral. Tetaplah mengucap syukur, tetaplah berdoa buat setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus memberkati.